Jadi kita menginisiasi karena sebetulnya kan program unggulan dari Pak Rektor itu kan 4.000 jurnal untuk kita bisa menjadi peringkat 1 universitas, artinya publikasi Scopus. Nah, untuk mendukung program unggulan tersebut kami punya inisiatif yang kita inisiasi pertengahan November, kemudian kita eksekusi November, Desember, Januari. Hanya dalam waktu 3 bulan kita melakukan pelatihan jurnal, konseling penulisan jurnal, pendampingan jurnal, mentoring dan lain sebagainya, sehingga tercapai pada tanggal 20 Januari kemarin kita berhasil mensubmit jurnal Scopus sebanyak 306 jurnal yang bisa kita sebut sebagai 300 plus Scopus jurnal inisiatif. Ya, jadi sebetulnya tugas dari seorang dosen itu kan tridharma. Tridharma itu pengajaran, kemudian penelitian dan publikasi, dan yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat kemarin yang sudah sangat heboh kemarin kan MMD, mahasiswa membangun desa, satu alat inovasi. Pengajaran itu adalah pekerjaan rutinitas, artinya dosen rutin mengajar. Yang belum ada waktunya itu adalah meneliti dan publikasi, sehingga kita alokasikan waktu bagi dosen untuk bekerja memenuhi kewajiban mereka dalam menulis dan mempublish artikel di jurnal internasional itu dalam waktu tertentu. Misalkan seperti ini, 3 bulan ini kan libur semester, artinya dosen tidak ada mengajar. Itu kita gunakan untuk masa-masa menulis jurnal Scopus. Nanti selama 4 bulan lagi mereka meneliti, mengajar, mengumpulkan data. Kemudian 6 bulan lagi itu kita adakan konseling lagi untuk penulisan lagi, dan itu akan kita rutinkan setiap semester, sehingga jika target satu dosen 2 jurnal atau 3 jurnal, saya yakin 4.000 jurnal yang ditargetkan oleh Pak Rektor se-UB, se-Universitas Brawijaya itu bisa tercapai jika ini mendapatkan kontribusi dari semua fakultas. Minimal 1 dosen adalah 2, karena sebetulnya untuk mencapai 4.000 jurnal itu kalau sumber daya dosen di UB itu ada 2.000 dosen, maka simpelnya, sederhananya kan 1 dosen 2 jurnal. Nah, jadi kita akan membuktikan ternyata secara statistik ya, itu di UB itu 20% dosen itu memiliki publikasi di atas 2, 80% itu di bawah 2 paper per tahun. Nah, sebetulnya ini yang akan kita sasar, artinya 80% dosen yang belum bisa menulis itu yang kita jadikan program strategis, 20% itu kita jadikan mentor. Jadi kita punya beberapa mentor yang akan mendampingi 80% dari dosen yang belum bisa produktif setahun 2 paper. Nah, sehingga dengan program ini ternyata semua dosen 100% partisipasi itu bisa tercapai. Ini membuktikan bahwa setiap dosen mereka mampu untuk menulis 2 jurnal per tahun. Dengan adanya program ini, kalau kemarin setelah kita analisis statistik sebelum adanya program ini, 40% dosen FTP bisa menulis produktif 2 jurnal per tahun, 60% belum produktif, artinya di bawah 2 jurnal per tahun. Nah, sehingga dengan adanya program ini kami membuktikan bahwa 100% dosen FTP itu bisa produktif, artinya bisa menulis minimal 2 jurnal per tahun. Jadi kalau misalkan kemarin ada sekitar 100 dosen di FTP, artinya kalau kita mencapai 300 plus, berarti 1 dosen bisa menulis 3 jurnal rata-rata. Kalau untuk Dies Natalis memang puncaknya kan ini. Kemarin ada rangkaian kegiatan seperti lomba-lomba untuk memberikan semangat kesulitan dari staf dosen dan teknik di lingkungan FTP, seperti lomba badminton, tenis meja, olahraga, fashion show dan lain sebagainya, lomba menyanyi, cerdas ceria. Nah, ini adalah puncaknya. Kemudian nanti masih diikuti dengan fun walk, kemudian juga ada lagi program
seminar internasional dan seminar nasional. Nah, kemudian ada lagi pertengahan tahun kita ada program consignering 100 buku. Nah, ini akan kita launching nanti pertengahan tahun. Jadi kita akan mengadakan consignering yang sama, tapi targetnya bukan jurnal lagi, tapi satu dosen, satu buku. Dan itu bisa dipenuhi dalam waktu 1 tahun. Nah, target 1 tahun selesai. Kita konsentrasi cukup 1 bulan aja untuk buku. Nah, jadi kalau misalkan jurnal ini kita selesaikan dalam waktu 3 bulan, untuk buku nanti akan kita konsentrasikan dalam waktu 1 atau 2 bulan. Dan itu menjadi komitmen kami di FTP untuk mensupport program unggulan dari Pak Rektor, karena pemeringkatan universitas sudah pasti dilihat dari publikasi Scopus internasionalnya. Pak, tadi di dalam ada pameran, Pak, mungkin ya, dijelaskan. Untuk pameran tetap kita ada pameran bersama mitra-mitra kami, kemudian juga ada Center of Excellence dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk hasil produk-produk inovasi yang telah dihasilkan di FTP. Oke, Pak, kan tadi disebutkan ada launching kerjasama dengan launching asosiasi. Nah, asosiasi internasional ini juga yang pertama kali di UB, karena kemarin juga inisiasi, karena memang untuk reputasi universitas itu selain publikasi kan juga kita merintis asosiasi internasional. Nah, FTP ini adalah yang pertama kali melaunching 2 asosiasi keilmuan. Yang pertama adalah tentang umbi dan rimpang, kemudian yang kedua itu adalah asosiasi tentang sensori. Nah, sehingga ini menjadi tonggak bahwa FTP memiliki komitmen untuk terus berkontribusi terhadap reputasi Universitas Brawijaya secara internasional dengan menginisiasi asosiasi keilmuan internasional. Benefitnya apa nih? Benefitnya adalah kita bisa membangun kolaborasi yang lebih luas dengan dunia internasional. Yang kedua, karena kami yang menginisiasi, maka kita akan mendapatkan rekognisi dari dunia luar bahwa kita adalah pusat Center of Excellence dari umbi dan rimpang dan juga keilmuan sensori. Dan siasas itu yang sensori. Nah, sensori kita punya lab sensori yang sudah maju, dan ini kita nanti akan targetnya menjadi pusat sensori untuk di wilayah Asia Tenggara.